Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Masih bersama saya Neneng Asri dan rekan saya Krisna Livia, juga narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Haji Abdul Aziz selaku Ketua Basnas Kabupaten Bekasi. Betul. Ya, kita masih melanjutkan perbincangan kita terkait kegiatan Basnas. Kalau tadi kita sudah sedikit melihat penggambaran kegiatan Basnas selama masa pandemi kali ini ya Pak. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, Basnas kegiatannya apa saja Pak? Alhamdulillah di Basnas Kabupaten Bekasi kita mempunyai 5 program unggulan. Ada Bekasi Sehat, Bekasi Cerdas, Bekasi Peduli, Bekasi Takwa, dan Bekasi Mandiri. Nah, seperti Bekasi Sehat, alhamdulillah setiap tahun Basnas Kabupaten Bekasi memberikan bantuan 150 sampai 200 unit kursi roda buat orang-orang duafa yang kena stroke, yang kena sakit, yang nggak bisa jalan. Alhamdulillah, itu setiap hari. Kemudian kami juga memberikan bantuan berupa tangan kaki palsu untuk saudara kita yang ada di Kabupaten Bekasi yang ada yang 26 tahun nggak punya kaki, karena memang nggak punya uang untuk beli kaki palsu, termasuk tangan. Alhamdulillah sudah kita berikan kurang lebih 38 orang tangan kaki palsu. Kemudian juga dari program Bekasi Sehat kami memberikan bantuan untuk pengobatan, terutama yang sakit itu, yang duafa. Termasuk juga kita membuat WC sehat. Ada ribuan rumah yang tidak memiliki WC, kamar mandi. Nah, ini kita berikan oleh Basnas bagaimana hidupnya supaya menjadi lebih sehat. Kemudian program Bekasi Peduli. Bekasi Peduli juga luar biasa. Setiap tahun kami membuat kurang lebih 150 unit rumah rutilahu. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Anissa ini juga sudah menjadi UPZ Basnas dan sudah 2 unit yang kita bangun. Alhamdulillah itu dana dari karyawan dan staf yang di Rumah Sakit Anissa. Kemudian kami berikan dana ini untuk dibangun rumah buat karyawan di Rumah Sakit Anissa. Alhamdulillah. Kemudian juga program Bekasi Takwa. Alhamdulillah program Bekasi Takwa, apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini, kami sudah memberikan bantuan untuk 1.000 guru-guru ngaji ketika menjelang Ramadan kemarin tuh. Ya. Kemudian kami juga kemarin kurang lebih baru 2 minggu memberikan juga bantuan buat 500 guru-guru agama, guru pontren, TPQ, TPA, madrasah dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian juga kami memberikan bantuan buat 100 masjid. Jadi kalau tadi yang 700 itu untuk penyemprotannya, kalau ini kami berikan bantuan buat dana operasional masjid. Karena ketika pandemi seperti ini, impaknya jumlahnya kecil sekali tuh. Sampai ada masjid yang nggak kuat lagi bayar listrik. Nah, kita kan cukup ini ya, cukup prihatin dengan kondisi seperti itu. Termasuk juga alat kebersihan kita berikan. Itu untuk 100 masjid. Karena memang baru itulah sebatas kemampuan kami. Kemudian juga program Bekasi Takwa ini kami juga memberikan 200 pesantren untuk biaya operasional. Di Bekasi ini ada 227 pesantren yang kami berikan baru sekitar 200 pas jumlah pesantren yang diberikan oleh Basnas Kabupaten Bekasi. Kemudian ada lagi program Bekasi Mandiri. Nah, program Bekasi Mandiri ini kita pemberdayaan ekonomi umat. Setiap tahun kami memberikan bantuan kurang lebih 150 unit gerobak dorong yang tersebar di seluruh Kabupaten Bekasi. Setiap tahun itu kami berikan. Kemudian kami juga membuka saung-saung usaha seperti di Sungai Jingkem. Itu ada 10 saung usaha yang kami buat, dan di sana itu luar biasa. Setelah dirapikan oleh Basnas, itu kalau hari Sabtu dan hari Ahad, hari Minggu, itu hampir 2.000 orang yang datang ke sana. Ini jumlah yang luar biasa. Walaupun kondisi pandemi itu juga seperti itu. Nah, kemudian di Sungai Jingkem ini juga menjadi tempat pemasaran buat produk-produk usaha-usaha binaan Basnas. Seperti di Muara Gembong, kita juga mempunyai binaan masyarakat sana, kita bina membuat buah mangrove itu menjadi limun, menjadi wajit, menjadi kue-kue. Kemudian pemasarannya salah satunya ke Sungai Jingkem. Termasuk juga kita di Muara Gembong, di Kampung Bluk-Buk, itu kami bina membuat Bandeng Presto. Penjualannya juga ke situ salah satunya. Jadi bagaimana dana-dana zakat infak sedekah ini
kami gunakan di masyarakat, kami berikan di masyarakat untuk mengubah dari mustahik jadi muzaki. Kemudian ada satu lagi, Iya, program Bekasi Cerdas. Nah. Program Bekasi Cerdas juga menjadi program yang favorit ini buat masyarakat. Setiap tahun kami hampir 6.000 orang, anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, aliyah, sanawiyah, yang kita berikan bantuan untuk biaya pendidikannya. Walaupun belum beasiswa, tapi kita berikan bergantian itu ke 23 kecamatan. Kemudian tahun 2020 juga kami sudah membuka program buat satu keluarga 2 apa 1 sarjana. Jadi dibiayai dari semester 1 sampai menjadi sarjana. Ya. Jadi bagaimana dengan dana zakat infak sodako ini kita beri kesempatan pada orang-orang duafa untuk berubah hidupnya. Salah satu menjadi dari faktor pendidikan, sehingga sekeluarga ini ada yang menjadi sarjana. Mudah-mudahan bisa merubah kehidupan keluarganya. Dan tahun depan insya Allah juga akan kami buka kembali, tentunya dengan ada seleksi yang cukup ketat gitu, karena peminat cukup banyak gitu. Alhamdulillah juga program Bekasi Cerdas ini kami sudah memberi bantuan kurang lebih 28 orang putra-putri terbaik Kabupaten Bekasi yang kami bantu untuk kuliah ke luar negeri. Ada yang ke Al-Azhar Kairo, ada yang ke Yordan, ada yang ke Libya, ada yang ke ke Sudan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu dari kelima program ini, Pak, apakah dari Bekasi Cerdas semisal, itu kan untuk mahasiswa ataupun pelajar yang ingin mendapatkan beasiswa, itu bisa mendaftar. Nah, kalau untuk yang bantuan seperti tadi gerobak, mungkin bantuan untuk ke masjid, dan bantuan yang lainnya, itu survei atau emang masyarakat yang datang langsung ke Basarnas? Iya, Basnas. Iya, Basnas. Ya, alhamdulillah di Basnas Kabupaten Bekasi, kami di setiap kecamatan sudah memiliki UPZ kecamatan dan juga memiliki 170 UPZ masjid yang tersebar di seluruh Kabupaten Bekasi. Jadi masyarakat bisa itu mengusulkan melalui UPZ yang ada di Basnas, di DKI masjid maupun di kecamatan, termasuk 44 puskesmas. Misalnya ketika ingin mendapatkan gerobak, harus koordinasi dengan kepala desa dan kecamatan. Karena memang jumlahnya terbatas, sementara peminatnya luar biasa. Gitu. Sehingga kami bekerja sama dengan pihak kelurahan atau desa dan UPZ kecamatan, karena yang paling mengetahui kondisi mereka itu adalah aparat setempat. Betul. Termasuk apakah dia punya usaha, apakah dia termasuk duafa atau tidak. Seperti itu. Ya, dari berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh Basnas, sumber dana yang didapat dari Basnas selain dari zakat, dari mana saja, Pak? Alhamdulillah, sumber dana yang didapat dari Basnas, dari zakat, yaitu dari para ASN, dari para muzaki, juga kami mendapat dari kotak-kotak infak. Jadi melalui warung-warung makan tuh kita titipin kotak-kotaknya. Dan di sini juga ada yang menarik. Bagaimana kami membangun trust kepada pemilik warung, termasuk kepada para pengunjung warung. Kami tanya tuh kepada pemilik warung, Bu, tolong didata, ada nggak sekitar warung ini yang termasuk duafa? Ketika ada, catat berapa orang, misalnya ada 20 orang, lalu kita kasih sembako. Ada nggak selain itu, Bu, apa yang sakit, ada yang apa? Sehingga begitulah cara Basnas kami mengelola dana zakat infak sodako supaya mendapat trust daripada masyarakat. Sehingga ketika orang menaruh uangnya ke kotak Basnas, dia yakin uang yang saya titipkan ke kotak ini akan akan sampai kepada yang berhak. Seperti itu. Ya, baik, untuk Basnas sendiri mensosialisasikan pentingnya berzakat itu bagaimana, Pak? Mungkin ada sosialisasi sedikit juga terkait zakat. Ya, memang sosialisasi Basnas ini banyak cara yang kami lakukan selain di medsos. Kemarin juga minggu lalu kami mengadakan pelatihan untuk 100 DKI masjid. Itu di Depok. Kemudian kami bekerja sama dengan Dinas UMKM dan Koperasi. Bagaimana tentang pengertian zakat
dampaknya seperti apa. Kami juga mengundang Sekretaris Jenderal Basnas RI yang menjadi narasumber. Kemudian juga bagaimana peran masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kami mengundang juga Kepala Dinas UMKM dan Koperasi, sehingga Basnas tetap mensupport bahwa kegiatan-kegiatan masjid ini bisa disupport dari Basnas. Dan kedepannya di tahun 2021 kami berencana akan membuka kelas khusus, yaitu pelatihan teknisi AC buat remaja masjid. Walaupun ini sudah kami lakukan di tahun 2018 dan 2019, kami memberikan bantuan program Bekasi Mandiri, teknisi AC itu kurang lebih 400 orang di 20 kecamatan. Jadi kami latih selama 1 minggu, kami berikan alatnya, dikasih ordernya juga. Alhamdulillah semua bisa berjalan. Ya, baik Pak. Mungkin untuk menutup dari pertanyaan kita kali ini, sedikit sosialisasi terkait pentingnya zakat, Pak. Terima kasih pada para pemirsa Badar TV bahwa dana zakat merupakan memiliki pengaruh yang luar biasa. Selain untuk sebagai sebuah simu zakinya maupun kepada harta kita maupun untuk masyarakat. Sehingga dalam ayat Al-Quran itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyakumul qautu fa yaqula rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi ketika orang menjelang kematiannya itu dia ingin negosiasi itu, ya Allah saya pengen hidup lagi sebentar aja, kata Allah mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah. Salah satu sedekah itu ada zakat di situ, zakat infak sedekah. Jadi betapa pentingnya selagi kita punya kesempatan hidup dan punya kemampuan untuk berzakat infak sedekah, ayo, mari kita gunakan kemampuan yang ada ini untuk berzakat infak sedekah ke Basnas Kabupaten Bekasi. Dan insya Allah kami dari Basnas Kabupaten Bekasi siap mengemban amanah ini, menyalurkan dana zakat infak sedekah kepada yang berhak. Karena kami setiap tahun diaudit oleh akuntan publik dan juga ada audit syariah. Mudah-mudahan ini menjadi amanah buat kami dan kami sangat bangga, bisa membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi. Ya, baik pemirsa, kami akan segera kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami.